Kembali membahas film perang Amerika di Timur Tengah yang menceritakan dua pasang prajurit sniper Navisel Amerika Serikat sedang melakukan misi perdamaian dunia, yaitu utusan PBB bagi Timur Tengah. Tanpa banyak basa-basi, mari langsung saja kita bahas filmnya. Check it out. Kita awali dengan memperlihatkan dua prajurit sniper bernama Mike dan Tommy yang sedang rebahan. Sepertinya kaum rebahan pada ngumpul nih. Kedua sniper ini sedang melakukan misi di mana targetnya adalah seorang pemimpin pasukan terlarang di Timur Tengah yang bernama Elvis, di mana saat itu ia menghadiri acara pernikahan anaknya di tengah gurun padang pasir. Akan tetapi hati nurani Mike tidak tega melakukannya saat ia melihat sepasang pengantin dan terus mengulur waktu. Hingga pada akhirnya posisi mereka pun diketahui oleh musuh dan langsung dikejar oleh pengawal Elvis. Akan tetapi di sini Mike terlihat memiliki IQ yang tinggi. Ia berhasil mengelabui musuh dengan menembak tebing, di mana posisinya jauh dari tempat itu. Alhasil ia pun berhasil selamat dari kejaran tersebut. Namun tiba-tiba saja tidak berselang berapa lama badai pasir tiba-tiba menuju ke arahnya. Saat dia berhasil melalui badai pasir tersebut, Mike dan Tommy pun mencoba menghubungi markas pusat untuk segera dijemput. Akan tetapi perintah dari markas pusat, ia disuruh menunggu di desa yang jaraknya begitu jauh. Ia harus menempuh selama 5 jam berjalan kaki. Tak lama berselang, ia melihat seorang ayah bersama dengan anaknya. Ia pun kembali berjalan, tiba-tiba ia tak sengaja menginjak besi tipis akan tetapi lebar. Dan setelah melihat tulisannya, ia tak menyadari karena bertulisan Arab. Di besi itu sendiri tertulis bahwa daerah yang ia lalui adalah daerah zona merah yang berbahaya. Mike pun merasa panik karena ia mengetahui bahwa ini adalah sebuah peringatan, sedangkan Tommy malah tidak mempedulikan hal tersebut. Saat kembali berjalan, Mike pun menemukan sebuah permainan tentara dan sementara itu masih terus memikirkan peringatan yang tertulis tadi. Dan sialnya Tommy yang tidak mempedulikan mengolok-olok Mike sambil terus berjalan tanpa memikirkan area zona berbahaya itu. Dan tiba-tiba terlihat Tommy terkena sebuah ranjau darat. Saat Mike melihat hal itu, ia pun bergegas menghampiri Tommy. Dan sialnya ia malah menginjak ranjau darat yang mana ia tidak boleh bergerak karena sedikit gerakan saja ranjau darat itu akan segera menghancurkan tubuhnya berkeping-keping. Akibat ledakan itu Tommy merintih kesakitan dan kehilangan kedua kakinya diakibatkan ranjau darat yang ia injak tadi, dan Mike pun menyuruh Tommy untuk menyuntik morfin atau obat bius untuk menghilangkan sakit yang dialami untuk sementara waktu, sambil berpikir untuk mengatasi bom yang dia injak. Dan juga Mike menyuruh Tommy untuk mengambil sebuah radio yang berada di tasnya guna menghubungi markas pusat untuk segera datang menjemputnya. Karena rasa sakit yang luar biasa dan ia tidak punya harapan hidup lagi, ia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dan terlihat Mike frustasi karena kehilangan sahabat dekat di depan matanya sendiri. Kini tinggallah Mike seorang diri dan harus survive di tengah gurun padang pasir untuk tetap dapat bertahan hidup. Terlihat Mike menggenggam sebuah kapak yang telah ia ikat menggunakan tali guna dapat meraih tas Tommy yang berisikan radio. Setelah beberapa kali mencoba, ia pun berhasil mengikatkan kapaknya di tas tersebut. Namun masalah kembali muncul, di mana saat ia ingin menyalakan radionya, ternyata baterainya tertinggal di saku Tommy. Akan tetapi ia memiliki powerbank tenaga surya. Sambil menunggu radio itu terisi daya, ia pun membongkar tasnya dan menemukan kode SOS guna untuk meminta bantuan nantinya. Setelah menunggu beberapa saat, radionya pun menyala.
dan ia pun segera menghubungi markas pusat. Akan tetapi di sini markas pusat mengatakan jika saat ini markas pusat tidak dapat menjemputnya dikarenakan daerah itu sedang terjadi badai pasir. Dan ia pun disuruh menunggu selama 96 jam hingga mereka baru dapat menjemputnya. Singkat cerita, Mike kehabisan air dan makanan ditambah lagi badai pasir yang begitu lebat menuju ke arahnya. Ia pun mencari cara dengan menancapkan senapan di dalam pasir agar ia tidak tersapu badai dan kakinya tidak terangkat. Saat badai pasir telah berlalu, tiba-tiba saja jasad Tommy berada di dekatnya. Dan Mike pun segera mengambil baterai radionya yang berada di saku baju Tommy. Akan tetapi di sini kesialan kembali menimpa di mana radio yang ia miliki terbawa badai yang berada cukup jauh darinya. Di sini terlihat Mike menembakkan pistolnya guna mencari bantuan jika saja ada orang berada di sekitarnya. Setelah menembakkan satu peluru, ia pun dihampiri oleh seorang yang berpakaian khas Timur Tengah. Mike pun segera berteriak guna meminta tolong ke pria tersebut. Akan tetapi di sini pria itu malah membuat Mike untuk tetap diam di tempat saja karena ia juga khawatir dan mengetahui bahwa daerah ini adalah ladang ranjau. Dan Mike pun membalasnya dengan penuh emosi, mengatakan bahwa jika ia maju berarti ia telah menyerahkan hidupnya untuk tempat ini. Lalu pria itu menghampiri Mike dan meminta botol airnya. Kemudian Mike menyuruhnya untuk mengambilkan radio yang terbawa badai sebelumnya. Akan tetapi pria itu malah menolak dan mengatakan kepada Mike untuk melangkah maju sambil meninggalkan Mike seorang diri terjebak di tempat itu. Terlihat Mike yang sudah begitu kehausan dan berniat untuk meminum air kencingnya sendiri. Akan tetapi saat ia ingin meminumnya, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang secara tiba-tiba muncul di hadapannya. Anak itu adalah anak dari pria yang tadi dan terlihat memberikan sebotol air kepada Mike. Anak itu menunjukkan mainan tentara sama seperti yang ia lihat sebelumnya, dan anak itu seakan menyuruh Mike untuk melangkah maju. Dan Mike pun menyuruh anak itu untuk mengambilkan radio miliknya. Akan tetapi anak itu terlihat bereaksi seperti pria tadi. Mike yang kesal pun memarahi anak itu. Dan anak itu pun kembali meninggalkannya seorang diri. Malam hari pun tiba, dan ia memenangi foto-fotonya bersama dengan sang istri. This secret message will swallow my night. Dan tiba-tiba kesialan kembali menimpanya, di mana terlihat segerombolan serigala menuju ke arah Mike. Tapi di sini untungnya serigala itu hanya tergoda dengan mayat Tommy. Malam pun berlalu berganti pagi dan pria itu kembali menghampiri Mike dan menanyainya siapa namamu, dan Mike pun menjawab, namaku adalah Mike. Dan pria itu menjawab, Mike dalam bahasamu, dan pria yang tidak bisa mengambil langkah dalam bahasaku. Mike pun membalas dengan kesal dan memanggilnya sebagai sebutan Berber. Dan pria itu kembali membalas dengan mengatakan kalau Berber artinya pria bebas. Pria itu kemudian bertanya serius dengan mengatakan mengapa ia bisa menginjak ranjau. Mike pun menjawab, jika ia tidak mengetahui letak ladang ranjau di wilayah ini. Dan tidak seperti kau yang tahu letak. Dan itulah sebabnya aku menginjaknya. Dan pria itu menjawab kalau ia tidak tahu letak ranjaunya. Dan kalau ia berjalan melewati ladang ranjau cepat atau lambat, dia pun akan segera melakukan hal yang sama. Setelah mereka berbincang, Mike pun segera menyuruhnya untuk kembali mengambil radio miliknya. Dan di sini pria itu sudah mau membantunya. Mike pun segera menghubungi markas pusat, akan tetapi ia tidak mendapatkan balasan. Saat Mike putus asa, pria gurun itu pun menasihati Mike bahwa kau adalah pria yang bebas dan harus bisa terus melangkah maju. Lalu pria itu pun pergi. Mike yang sudah begitu tertekan berhalusinasi dan melihat Tommy masih hidup. Dan di sini Tommy menguatkan Mike dengan mengatakan bahwa Mike harus bisa terus berjuang karena istrinya telah menunggu kepulangannya. Malam kembali tiba dan ia pun kembali dihampiri oleh serigala dan Mike pun menembaki serigala itu. Lalu Tommy menyerangkan ke Mike untuk melakukan manuver Skuman atau menggali sebuah parit lalu melompat ke dalamnya untuk dapat mengurangi tekanan ledakan ranjau. Dan serigala itu pun menggigit punggung Mike dan seketika ranjau itu pun meledak. Terlihat Mike dikeroyok serigala-serigala itu.
di mana serigala itu adalah musuh Mike di masa lalu. Ia pun berhasil mengalahkannya. Saat pagi tiba, ia baru sadar bahwa hal itu adalah halusinasinya saja. Tiba-tiba ia mendengar radionya berdering. Itu adalah panggilan dari markas pusat, di mana mengatakan bahwa Mike harus bisa menunggu 17 jam lagi karena jemputannya menuju ke arahnya terhalang oleh baku tembak tim penjemput dan musuh yang menghadangnya. Dan ternyata di markas pusat ada Jenny, adalah istri dari Mike sendiri. Di sini Mike pun meminta maaf atas semua kesalahan yang pernah ia perbuat terhadap istrinya. Saat Mike sudah ingin menyerahkan hidupnya, tiba-tiba saja pria yang sebelumnya mendekapnya agar tidak berpindah dari tempat ranjau tersebut dan mengatakan jika ia dulunya pernah bernasib sama dengan Mike yang dialami saat ini, di mana saat itu ia sedang mencari ranjau yang berserakan dengan anaknya untuk dijual kembali. Ternyata kaki pria itu adalah kaki palsu dan anehnya anak yang memberi Mike sebotol air adalah pria ini sendiri. Karena faktanya anak pria ini telah mati diakibatkan raja yang sama yang telah menghilangkan kaki pria ini sendiri. Dan ia berpesan ke Mike untuk menjadi pria bebas untuk terus melangkah maju. Lalu pria itu kembali meninggalkannya seorang diri. Di sini terlihat Mike kembali berhalusinasi, melihat masa lalunya yang ternyata ayah Mike adalah seorang ayah yang kejam, sering menyiksa Mike dan ibunya. Lalu ia juga mengingat masa lalunya saat ia sedang berada di bar dan ia melihat sekelompok orang yang sedang mengganggu istrinya. Tanpa pikir panjang ia pun langsung menghajarnya. Di sini terlihat Tommy hidup dan memberitahu ke Mike jika bantuan telah tiba. Dan seketika ia pun sadar jika semua ini hanyalah halusinasi belaka. Tiba-tiba saja sebuah peluru mengenai tepat pada perut Mike, yang sepertinya itu adalah musuh di awal film tadi. Mike pun dengan IQ tinggi yang dia miliki tak kehabisan akal dengan menembakkan ranjau agar musuh tak dapat melihatnya. Mike pun segera mengambil snipernya dan langsung mengheadshot seluruh musuhnya. Dan tiba-tiba saat ia telah menghabisi seluruh musuhnya, ia pun melihat sosok ayahnya dan langsung memeluk Mike dan berkata, "Kau harus tetap bisa melanjutkan hidup dan terus melangkah maju." Setelah itu ia pun tersadar dan memutuskan untuk melangkah maju. Dan bom! Yah, tidak terjadi apa-apa. Seketika ia pun lemas mengetahui hal itu dan segera memeriksanya, dan menemukan sebuah kaleng yang berisi mainan tentara. Dan bisa dipastikan jika hal itu adalah milik pria gurun tadi. Terlihat Mike tertawa lepas dan bantuan pun baru tiba setelah nyawanya hampir melayang. Ya, seperti nala film, bantuan selalu datang terlambat. Singkat cerita, ia pun pulang ke negaranya dan kembali dipelukan istrinya. Film pun tamat. Kesimpulan yang dapat saya petik dalam film ini adalah jangan pernah menimbung kaleng ke dalam pasir. Buanglah pada tempatnya agar hal seperti ini tidak terjadi pada diri Anda.